Bayangkan hidupmu berubah menjadi mimpi buruk dalam semalam. Malam itu, Naya, siswi SMA yang ceria, mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Suara langkah berat terdengar di lorong rumahnya, namun saat ia memeriksa, lorong itu kosong. Pintu kamar terkunci, tapi ada bayangan hitam yang berdiri diam di sudut ruangan. Apa ini nyata atau hanya mimpi buruk? Naya tidak tahu, tapi malam itu adalah awal dari kehancuran hidupnya. Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Bandung, kota penuh keindahan dan misteri. Tepatnya di sebuah desa kecil di kaki Gunung Tangkuban Perahu, keluarga Naya tinggal di rumah tua warisan neneknya. Rumah itu terkenal dengan sejarah kelam. Pemilik sebelumnya meninggal tidak wajar dan sering terdengar suara-suara aneh di malam hari. Namun keluarga Naya memilih tetap tinggal, mengabaikan cerita-cerita mistis itu. Naya adalah siswi berprestasi yang memiliki mimpi besar. Ia ingin menjadi dokter, membuktikan bahwa ia bisa mengubah nasib keluarganya yang hidup pas-pasan. Namun, semua berubah ketika ayahnya Pak Arif mendadak kehilangan pekerjaannya. "Pak, kita harus bagaimana? Tabungan sudah habis," keluh Bu Sari, ibunya Naya, dengan wajah penuh cemas. Pak Arif hanya terdiam, matanya kosong menatap keluar jendela. Malam itu, ia keluar tanpa memberitahu siapapun. Saat kembali, wajahnya berbeda. Ada kelegaan aneh, tapi juga kekelaman yang sulit dijelaskan. "Nanti malam, jangan keluar kamar, apapun yang terjadi," bisiknya pada Bu Sari, suaranya terdengar serak dan penuh ancaman. Naya yang mendengar percakapan itu mulai merasa ada sesuatu yang salah. Namun, ia memilih diam, takut menambah beban keluarga. Malam itu, suara gamelan terdengar samar dari arah hutan di belakang rumah. Angin dingin berhembus, membawa aroma kemenyan yang menusuk hidung. Naya terbangun dari tidurnya, merasa ada yang mengawasinya. Ia mendapati pintu kamarnya terbuka, meski ia yakin sudah menguncinya rapat sebelum tidur. Ketika Naya mencoba menutup pintu, ia melihat sesuatu di luar jendela. Bayangan hitam, besar, dengan mata merah menyala, berdiri diam menatapnya. "Siapa itu?" teriak Naya, suaranya pecah. Namun tak ada yang menjawab. Pak Arif muncul tiba-tiba di pintu kamar. "Jangan keluar! Jangan lihat apapun!" bentaknya. Wajahnya penuh ketakutan. Namun terlambat, Naya sudah melihat. Dan bayangan itu kini bergerak, perlahan mendekati rumah mereka. Ketegangan bertambah. Keesokan harinya, Naya merasa tubuhnya lemas dan matanya berat. Ia seperti tidak tidur semalaman. Namun lebih dari itu, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Teman-temannya di sekolah menatapnya dengan wajah aneh. Bahkan guru-guru pun menghindar tanpa alasan. Saat makan malam, Pak Arif berbicara dengan nada yang berbeda. "Naya, apapun yang terjadi, jangan pernah menolak jika ada orang yang datang mencarimu. Itu untuk kebaikan kita semua," katanya sambil menunduk, tanpa berani menatap matanya. Naya yang bingung akhirnya bertanya, apa yang ayah maksud? Apa yang sedang terjadi? Tapi Pak Arif tidak menjawab, hanya pergi dengan tergesa. Malam itu, suara langkah berat terdengar lagi di lorong rumah. Tapi kali ini, ada suara lain. Suara yang serak dan berbisik. "Naya, aku sudah menunggumu." Naya mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Bayangan hitam itu muncul di pintu kamarnya, semakin jelas. Kali ini, ia bisa melihat wajahnya. Mata merah menyala, kulit hitam legam, dan senyum yang membuat darahnya membeku. "Apa kau siap menjadi milikku?" Naya tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh, tubuhnya membeku, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Bayangan hitam itu semakin mendekat. Di saat terakhir, sebuah suara keras membuyarkan suasana. Pintu kamar Naya dibuka paksa oleh ibunya, Bu Sari. "Naya, bangun, cepat ke kamar ibu."
Busari menarik tangan Naya dengan kekuatan yang tidak biasa. Saat Naya melirik ke belakang, bayangan hitam itu sudah lenyap. Kejanggalan yang tidak bisa disembunyikan. Setelah mereka mengunci diri di kamar, Naya bertanya dengan panik, "Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa itu?" Busari terlihat ketakutan, matanya berair. "Ibumu juga tidak tahu, Nak. Tapi ada yang salah sejak ayahmu pergi malam itu. Ada sesuatu yang dibawanya kembali." Pagi harinya, suasana rumah begitu hening. Pak Arif duduk di ruang tamu, menggenggam segelas kopi yang sudah dingin. Wajahnya tampak tua, seperti menanggung beban berat. Naya mendekatinya dengan hati-hati. "Ayah, apa yang ayah lakukan malam itu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Arif tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Setelah beberapa detik, ia berbisik, "Kadang untuk bertahan hidup kita harus mengorbankan sesuatu. Kamu tidak akan mengerti, Naya." Naya merasa darahnya mendidih. "Mengorbankan apa? Apa ayah berbuat sesuatu yang melibatkan makhluk itu?" Kali ini suaranya meninggi, penuh emosi. Pak Arif hanya menunduk, menghindari tatapan Naya. Pengakuan yang mengerikan. Di malam berikutnya, Naya mendengar percakapan orang tuanya di ruang tengah. Ia mengintip dari celah pintu kamar. "Kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita tidak memenuhi janji, mereka akan mengambil semuanya, bahkan nyawa kita," bisik Pak Arif dengan nada putus asa. Busari terisak. "Tapi kenapa Naya? Kenapa harus anak kita?" Naya terkejut. Ia menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan suara. Ada rasa dingin yang menyusup ke dadanya. Apa maksud mereka? Kenapa ia yang disebut-sebut? Penjelasan Pak Arif. Keesokan paginya, Naya memutuskan untuk menghadapi ayahnya. Ia mendesak Pak Arif untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengan suara gemetar, Pak Arif akhirnya mengakui, Ayah terpaksa melibatkan diri dalam sebuah perjanjian. Mereka menawarkan kekayaan dan keberuntungan agar kita bisa bertahan hidup. Tapi syaratnya, mereka menginginkan kamu." Naya merasa tubuhnya gemetar. "Apa maksud ayah? Mereka menginginkan aku untuk apa?" Pak Arif tidak bisa menjawab. Matanya dipenuhi rasa bersalah dan air mata mengalir di pipinya. Ketegangan memuncak. Malam itu, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih dekat, seperti berasal dari halaman belakang rumah mereka. Naya mencoba keluar, tapi ibunya memeluknya erat-erat. "Tetap di sini, Nak. Jangan keluar apapun yang terjadi." Busari menangis, memohon. Namun Naya tidak tahan lagi. Ia melepaskan diri dan berjalan menuju pintu belakang. Saat ia membuka pintu, pemandangan mengerikan menantinya. Di halaman belakang, Pak Arif berdiri di tengah lingkaran api, memegang sebuah keris. Di depannya makhluk hitam besar itu berdiri, menatap Naya dengan senyum menyeramkan. "Naya, waktumu sudah tiba." Suara makhluk itu terdengar, serak dan berat. Naya merasa seluruh dunianya runtuh. Ia tidak tahu harus lari atau melawan. Ketika ia hendak berteriak, bayangan hitam itu bergerak cepat, dan semuanya menjadi gelap. Ketika Naya membuka mata, ia tidak lagi berada di rumahnya. Ia berada di sebuah tempat asing, hutan yang gelap dan penuh dengan suara aneh. Makhluk hitam itu berdiri di depannya. "Selamat datang di tempatku. Kamu adalah milikku sekarang." Naya merasakan tubuhnya gemetar. Udara di sekelilingnya dingin, tapi napas makhluk hitam itu terasa seperti api yang membakar kulit. Di sekitarnya hanya ada hutan lebat dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi, menutupi langit malam. Suara-suara aneh bergema, bisikan, tawa kecil, dan suara seperti langkah kaki dari segala arah. "Di mana aku?" tanya Naya dengan suara gemetar. Makhluk itu mendekat, senyumnya lebar menampilkan deretan gigi tajam yang tidak normal. "Kamu berada di tempat yang tidak bisa disentuh manusia biasa. Ini adalah tempatku, dan segera ini juga akan menjadi tempatmu." Kehadiran makhluk lain. Naya mencoba mundur, tapi kakinya terasa berat seperti terikat sesuatu. Dari kegelapan muncul beberapa sosok lain. Mereka lebih kecil dibanding makhluk hitam itu,
tetapi bentuknya tak kalah menyeramkan. Tubuh mereka berbulu, dengan mata merah menyala, seperti menertawakan ketakutan Naya. "Lepaskan aku! Aku tidak seharusnya di sini!" Naya mencoba berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam keheningan yang aneh. Makhluk-makhluk itu hanya tertawa, suaranya memekakkan telinga. Makhluk hitam besar itu mendekatkan wajahnya, matanya yang merah menatap tajam ke mata Naya. "Kamu adalah janji, dan janji harus ditepati. Ayahmu tahu itu." Pengungkapan yang mengejutkan. Kata-kata makhluk itu membuat Naya teringat akan percakapan orang tuanya. Janji? Apa benar ayahnya yang menyebabkan semua ini? Tangannya mengepal, menahan rasa marah dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. "Ayahku tidak akan pernah menyerahkanku kepada sesuatu seperti kamu," bentaknya, meski ia sendiri ragu akan kata-katanya. Makhluk itu hanya tertawa kecil. Manusia selalu berpikir mereka punya pilihan. Tapi ketahuilah ini, keluargamu telah berhutang lebih dari yang bisa mereka bayar. Dan kamu, Naya, adalah pembayaran itu. Usaha untuk kabur. Naya menatap sekeliling, mencoba mencari celah untuk kabur. Namun setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke tanah. Makhluk-makhluk kecil itu mulai bergerak lebih dekat, mencakar udara, membuat suara aneh yang membuat bulu kuduk Naya berdiri. "Tolong, siapapun, tolong aku!" teriak Naya, berharap ada seseorang yang mendengar. Namun alih-alih mendapatkan jawaban, sebuah suara familiar terdengar dari balik pepohonan. "Naya, aku di sini." Itu suara Pak Arif. Pertemuan yang mengerikan. Naya melihat ayahnya muncul dari balik pohon. Wajahnya terlihat lelah, seperti seseorang yang sudah menyerah. Ia berjalan pelan ke arah makhluk hitam itu, lalu berlutut. "Aku sudah melakukan apa yang kamu minta, tapi tolong, lepaskan anakku." Suaranya serak, penuh keputusasaan. Makhluk itu tertawa, suaranya bergema. "Janji adalah janji. Kamu seharusnya tahu ini, Arif. Tidak ada jalan kembali." Pak Arif mencoba mendekati Naya, tetapi makhluk-makhluk kecil itu menghadangnya, mencakar dan mendorongnya kembali. "Aku minta maaf, Naya. Ayah hanya ingin kita hidup lebih baik," katanya. Suaranya pecah dalam tangis. Makhluk hitam itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, sebuah lingkaran cahaya merah menyala, muncul di bawah kaki Naya. Ia merasakan tubuhnya tertarik ke bawah, seperti terhisap ke dalam tanah. "Ayah, tolong aku!" teriak Naya, berusaha meraih tangan ayahnya. Pak Arif mencoba menariknya, tetapi terlalu terlambat. Dalam hitungan detik, Naya menghilang ke dalam lingkaran itu, meninggalkan ayahnya yang menangis putus asa di tanah. Di tempat lain, Naya terbangun dalam sebuah ruangan gelap. Suara langkah mendekat, dan suara makhluk itu bergema. "Ini baru permulaan, Naya. Selamat datang di nerakamu." Naya berdiri dengan tubuh gemetar di ruangan gelap yang dipenuhi bayangan bergerak. Suhu di sana terasa panas dan dingin sekaligus, membuat kulitnya merinding. Dinding ruangan tampak seperti berdenyut, seolah memiliki nyawa. "Di mana aku?" bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Dari kegelapan, suara makhluk hitam itu terdengar lagi, menggema di setiap sudut ruangan. "Kamu berada di dunia kami, dunia yang ayahmu pilihkan untukmu." Ketakutan menjadi nyata. Tiba-tiba, bayangan-bayangan di dinding mulai membentuk sosok. Wajah-wajah manusia yang berteriak, menangis, memohon ampunan. Mereka tampak seperti terperangkap di dalam dinding. Tubuhnya seolah melebur menjadi bagian dari tempat itu. "Ini neraka?" Naya bertanya dengan suara bergetar. Makhluk itu muncul di hadapannya, lebih besar dan menakutkan dari sebelumnya. "Bukan neraka, Naya. Ini adalah tempat pengorbanan, dan kamu adalah persembahan kami. Kenangan yang menghantui." Di tengah kepanikannya, Naya melihat sebuah bayangan lain muncul. Itu adalah sosok ibunya, berdiri di kejauhan. "Bu, ibu!" Naya berlari menghampirinya, tetapi setiap langkah terasa seperti melawan arus yang tak terlihat. Ketika akhirnya ia berhasil mendekat, sosok itu berbalik, tapi itu bukan ibunya. Wajahnya kosong, matanya hitam pekat. Ia membuka mulut,
mengucapkan satu kalimat dengan suara yang menyeramkan. "Kamu akan menjadi seperti kami." Naya tersentak mundur, jatuh ke tanah. Bayangan itu lenyap dan makhluk hitam itu tertawa puas. "Ketakutanmu memberi kami kekuatan. Semakin kamu melawan, semakin besar kekuasaan kami." Harapan yang tipis. Meski merasa putus asa, Naya berusaha berpikir jernih. Ia mengingat pelajaran agama yang diajarkan neneknya tentang kekuatan doa. Dengan tangan gemetar, ia mulai berdoa dalam hati, mengucapkan kata-kata perlindungan yang pernah ia dengar. Makhluk hitam itu tampak terganggu. Ia melangkah mundur sedikit, matanya menyipit. "Berhenti!" suaranya menggelegar. Namun Naya terus melafalkan doa, suaranya semakin lantang. Lingkungan di sekitarnya mulai berubah. Bayangan-bayangan di dinding terlihat mengecil dan cahaya samar mulai muncul di ruangan itu. Konfrontasi yang menegangkan. Makhluk itu melompat ke arah Naya, mencoba menghentikannya. Namun, saat ia menyentuh Naya, tubuhnya terpental seperti terbakar sesuatu. Jeritan kesakitan keluar dari mulut makhluk itu, menggema di seluruh ruangan. "Kamu tidak bisa lolos, kamu milikku!" teriaknya, namun suaranya terdengar lebih lemah. Tiba-tiba, sebuah suara lain muncul. Itu adalah suara laki-laki tua, lembut namun tegas. "Naya, jangan berhenti, teruskan doamu." Naya menoleh melihat sosok pria tua berjubah putih berdiri di ujung ruangan. Sosok itu mendekat membawa tongkat yang bersinar terang. "Siapa kamu?" tanya Naya, bingung namun berharap. "Aku di sini untuk membantumu, tapi hanya kamu yang bisa melawan ketakutan ini." Cahaya dari tongkat pria tua itu semakin terang, menyelimuti ruangan dan memaksa makhluk-makhluk itu mundur. Namun, makhluk hitam itu tersenyum licik. "Kamu pikir ini sudah berakhir? Ini baru permulaan, Naya. Aku akan kembali, dan saat itu kamu tidak akan punya tempat untuk lari." Ruangan tiba-tiba runtuh, dan Naya merasa tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan lagi. Di kejauhan, suara pria tua itu masih terdengar, memberinya satu pesan terakhir. "Percayalah pada dirimu sendiri, Naya. Hanya itu kunci untuk keluar dari mimpi buruk ini." Naya terbangun dengan terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mendapati dirinya kembali di kamarnya sendiri, tapi semuanya terasa salah. Udara di dalam kamar berat, seolah dipenuhi oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Apakah tadi mimpi?" Naya berbisik pada dirinya sendiri. Ia melihat sekeliling, mencoba memastikan dirinya benar-benar kembali ke rumah. Namun, ketika ia memandang ke jendela, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan hitam itu ada di luar, menatapnya. Senyum menyeramkan itu masih terpampang di wajahnya. "Ini belum selesai, Naya." Suara makhluk itu terdengar langsung di telinganya, meskipun jarak mereka sangat jauh. Kepanikan yang tidak terhindarkan. Naya berlari keluar kamar, menemui ibunya yang sedang duduk di ruang tengah. "Bu, kita harus pergi dari sini. Makhluk itu masih ada," katanya sambil mengguncang bahu ibunya. Namun, respons Bu Sari aneh. Ia hanya menatap Naya dengan mata kosong. "Kita tidak bisa lari, Naya. Ini adalah hukuman untuk dosa-dosa kita." "Apa maksud ibu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Naya hampir menangis, frustrasi oleh sikap ibunya yang pasrah. Pak Arif tiba-tiba muncul dari dapur, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. "Naya, dengarkan ayah. Kita harus menyelesaikan ini. Ada cara untuk membebaskanmu, tapi risikonya besar." Ritual pengorbanan. Pak Arif membawa Naya ke ruang bawah tanah yang selama ini terkunci. Tempat itu dipenuhi oleh benda-benda aneh, patung kecil, lilin hitam, dan sebuah kain merah yang terhampar di lantai. "Apa ini?" tanya Naya dengan suara bergetar. "Ini adalah tempat ritual. Di sini semua perjanjian dibuat," jawab Pak Arif dengan nada penuh penyesalan. Pak Arif menjelaskan bahwa untuk memutuskan perjanjian, seseorang harus melakukan ritual pembalikan, tapi itu membutuhkan keberanian besar karena makhluk yang terlibat akan melakukan apa saja untuk menghentikannya. Makhluk kembali. Saat mereka bersiap untuk memulai, suara tawa mengerikan terdengar dari kegelapan ruang bawah tanah.
Bayangan hitam itu muncul lagi, lebih besar dan lebih mengancam dari sebelumnya. "Kamu pikir bisa memutuskan perjanjian ini? Tidak semudah itu, Arif," makhluk itu berkata sambil mendekat. Pak Arif berdiri di depan Naya, melindunginya. "Aku tidak peduli. Aku akan menyelesaikan ini, meski harus mempertaruhkan nyawaku." Makhluk itu melompat ke arah mereka, tetapi sebuah cahaya tiba-tiba muncul dari tangan Pak Arif. Ia memegang keris yang bersinar terang, membuat makhluk itu mundur beberapa langkah. Ritual dimulai. Pak Arif memulai ritual dengan membaca mantra yang terdengar asing bagi Naya. Lilin-lilin hitam menyala sendiri, dan ruangan mulai bergetar. Makhluk itu mengamuk, mencoba mendekati mereka, tetapi keris di tangan Pak Arif menciptakan pelindung yang tak terlihat. Namun, semakin lama ritual berlangsung, semakin lemah Pak Arif terlihat. "Naya, kamu harus melanjutkannya. Aku tidak bisa bertahan lama," katanya dengan suara penuh perjuangan. Naya merasa panik. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Ayah. Percayalah pada dirimu sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan." Tepat ketika Naya mengambil keris itu dari tangan ayahnya, ruangan dipenuhi oleh jeritan makhluk-makhluk tak terlihat. Makhluk hitam itu menerjang ke arahnya, tapi Naya tidak mundur. Dengan satu gerakan cepat, ia menusukkan keris itu ke tanah dan cahaya terang menyelimuti semuanya. Ruangan itu lenyap bersama dengan makhluk hitam dan bayangan-bayangannya. Namun, ketika Naya membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di tempat yang asing lagi. Sebuah padang luas yang dipenuhi oleh suara gamelan dan bisikan-bisikan. Di kejauhan, ia melihat sosok pria tua berjubah putih mendekat. "Naya, perjalananmu belum selesai. Kamu harus menghadapi ujian terakhir." Naya berdiri di tengah padang luas yang terasa tidak nyata. Angin dingin berhembus, membawa suara gamelan yang semakin mendekat. Sosok pria tua berjubah putih berhenti beberapa langkah di depannya. Wajahnya teduh, tetapi matanya menyiratkan keseriusan. "Naya," pria tua itu memanggil, suaranya bergema. "Ini adalah bagian akhir dari perjalananmu. Ujian terakhir untuk membebaskan dirimu dari kutukan ini." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Naya dengan napas tertahan. "Ujian ini akan mengungkapkan ketakutan terbesarmu. Hanya dengan menghadapi ketakutan itu, kamu bisa benar-benar bebas." Bayangan ketakutan. Tanah di bawah kaki Naya bergetar, dan dari dalam tanah muncul bayangan besar yang menyerupai dirinya sendiri. Tapi versi ini menyeramkan. Matanya hitam pekat, wajahnya penuh luka, dan senyumannya mirip makhluk hitam yang selama ini menghantui. "Siapa kamu?" Naya bertanya dengan suara gemetar. Bayangan itu tertawa pelan. "Aku adalah dirimu. Bagian dari dirimu yang selama ini kamu tolak. Ketakutan, kebencian, rasa bersalah. Kamu tidak bisa lari dariku." Konfrontasi yang intens. Bayangan itu mulai menyerang, menggunakan kata-kata tajam yang menghantam hati Naya. "Kamu tahu kenapa ini terjadi? Karena kamu lemah. Kamu tidak pernah berani menghadapi kenyataan. Bahkan sekarang, kamu hanya bergantung pada orang lain untuk menyelamatkanmu." Naya merasa kata-kata itu menusuk. Sebagian dari dirinya ingin menyerah, tetapi ia mengingat ayahnya yang berkorban untuk menyelamatkannya, ibunya yang putus asa, dan semua hal yang telah ia alami. "Tidak, aku bukan seperti itu," teriak Naya melawan bayangan itu dengan tekad baru. Pertarungan batin, bayangan itu semakin besar, mencoba menekan Naya. Setiap langkahnya membuat tanah di sekitar mereka retak. Namun Naya mengingat apa yang dikatakan pria tua itu. Ia harus menghadapi ketakutannya. Ia berhenti melawan, sebaliknya ia membuka tangannya dan berkata dengan lantang, "Aku tidak takut lagi. Aku menerima siapa diriku, termasuk semua kelemahanku. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa menjadi kuat." Bayangan itu berhenti, terdiam sejenak sebelum mulai menyusut. Suaranya melemah, berubah menjadi bisikan. "Kamu menerima aku?" Naya mengangguk. "Aku menerima, karena kamu adalah bagian dari diriku." Kemenangan yang menyakitkan. Ketika bayangan itu benar-benar menghilang, padang luas berubah menjadi terang. Sosok pria tua itu mendekat lagi,
kali ini dengan senyuman kecil di wajahnya. Kamu telah berhasil, Naya. Ujian ini bukan tentang kekuatan, tetapi keberanian untuk menerima dirimu sendiri. Naya merasa tubuhnya ringan, seolah beban yang selama ini menghimpitnya hilang. Tapi sebelum ia bisa merasa lega, pria tua itu berbicara lagi. Namun perjuanganmu belum selesai. Kamu telah membebaskan dirimu, tetapi perjanjian keluargamu masih ada. Seseorang harus membayar harganya. Naya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dari kejauhan ia melihat sosok ayahnya muncul. Wajahnya dipenuhi kelelahan, tetapi ia tersenyum tipis kepada Naya. Sudah waktunya, Nak. Ayah akan membayar semuanya. Ayah, tidak. Ini tidak adil. Naya berteriak, tetapi pria tua itu mengangkat tangannya, menghentikannya. Pengorbanan terakhir harus dilakukan, Naya. Tapi ingat, cinta sejati akan selalu mengalahkan kegelapan. Dalam sekejap, cahaya terang melingkupi semuanya, dan Naya kehilangan kesadaran lagi. Ketika ia membuka matanya, ia berada di rumahnya. Tapi sesuatu terasa berbeda. Tidak ada suara, tidak ada ayahnya. Naya terbangun di ruang tamu rumahnya, sepi dan dingin. Matahari baru saja terbit, menyinari sudut-sudut ruangan yang kini terasa hampa. Ayah, panggilnya dengan suara serak. Namun hanya kesunyian yang menjawab. Ia berjalan menuju kamar ayahnya. Pintu terbuka, tetapi ruangan itu kosong. Hanya ada sebuah surat yang tergeletak di atas meja kecil. Dengan tangan gemetar, Naya mengambil surat itu dan mulai membacanya. Untuk Naya, anakku tercinta. Jika kamu membaca surat ini, itu artinya semua telah berakhir. Aku tahu kamu marah dan sedih, tetapi pengorbanan ini adalah pilihan yang ayah buat sejak awal. Maafkan ayah karena membawa kamu ke dalam semua ini. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, tetapi aku salah. Perjanjian itu adalah dosa yang harus aku tebus. Sekarang, kamu bebas, Naya. Gunakan hidupmu untuk hal-hal yang baik. Jangan biarkan bayang-bayang masa lalu membelenggumu. Ingatlah, cinta ayah untukmu tak pernah berkurang. Selamat tinggal, Nak. Ayah. Naya jatuh berlutut, air mata membasahi surat itu. Perasaan kehilangan dan penyesalan menghantamnya seperti gelombang besar. Kehidupan baru. Beberapa hari berlalu dan Naya mencoba menjalani kehidupannya tanpa kehadiran sang ayah. Namun sesuatu yang aneh terus terjadi. Setiap malam, ia merasa seperti diawasi dan suara-suara samar terdengar di dalam rumah. Ayah? Tanyanya pelan di suatu malam ketika ia mendengar langkah kaki, tapi tidak ada jawaban. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi perasaan itu tidak pernah hilang. Suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpinya ayahnya berdiri di sebuah tempat yang gelap, dikelilingi bayangan yang bergerak. Naya, panggil ayahnya. Kamu harus kuat. Jangan biarkan mereka mengambil kebahagiaanmu. Aku akan selalu menjagamu. Tetapi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Misteri tak terpecahkan. Setelah mimpi itu, Naya merasa ada sesuatu yang berubah. Rumahnya tidak lagi terasa menakutkan, tetapi ada kesedihan yang tertinggal di udara. Ia menemukan dirinya terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya? Apakah makhluk itu benar-benar telah lenyap? Naya memutuskan untuk mencari jawaban. Ia kembali ke ruang bawah tanah yang telah lama ia kunci. Saat masuk, ia menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Keris yang dulu digunakan ayahnya, kini tertanam di tengah ruangan, bercahaya redup. Akhir yang membuka bab baru. Ketika Naya menyentuh keris itu, sebuah suara lembut terdengar, seperti ayahnya sedang berbisik. Jangan takut, Naya. Ini adalah awal dari perjalananmu. Gunakan kekuatan ini untuk melindungi mereka yang kamu cintai. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, hidupnya tidak akan pernah sama. Tetapi ia bertekad untuk menjalani hidupnya dengan cara yang benar, menghormati pengorbanan ayahnya. Di luar rumah, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Dari kejauhan suara gamelan terdengar samar, seolah menjadi pengingat bahwa kegelapan itu mungkin belum sepenuhnya pergi. Ketika Naya menyentuh keris itu, sebuah gelombang energi menyelimuti tubuhnya. Seketika,
ia melihat kilatan-kilatan masa lalu. Ayahnya berdiri di hadapan makhluk hitam itu, menyerahkan dirinya dengan senyuman pasrah. Kemudian, bayangan ayahnya memudar, meninggalkan Naya sendirian. Namun sebelum semuanya benar-benar hilang, suara ayahnya terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Naya, hati-hati, perjanjian ini tidak benar-benar berakhir. Makhluk itu hanya mundur untuk sementara." Ruangan bawah tanah mulai bergetar, dinding-dindingnya retak, dan dari celah itu keluar asap hitam yang bergerak seperti hidup. Naya melepaskan keris dan mundur, tubuhnya gemetar. Asap itu berkumpul di tengah ruangan, membentuk sosok samar yang tinggi dan menyeramkan. "Jadi, kau berpikir bisa lolos begitu saja?" Suara makhluk itu menggema, penuh amarah namun diiringi tawa pelan yang mengerikan. Naya menelan ludah, berusaha tegar meski kakinya gemetar. "Aku tidak takut padamu lagi. Aku sudah menerima siapa diriku." Makhluk itu hanya tersenyum, kali ini dengan mata yang memerah menyala. "Kau mungkin kuat, Naya, tapi ingatlah satu hal. Pengorbanan tidak pernah cukup bagi kami. Hutang keluargamu belum lunas." Tiba-tiba, makhluk itu menghilang, dan ruangan kembali sunyi. Naya berdiri terpaku, napasnya tersengal. Ketika ia keluar dari ruang bawah tanah, ia menemukan selembar kertas tergantung di pintu. Tulisannya hanya satu kalimat, "Kami akan kembali saat kau paling tidak menduganya." Di luar, malam begitu gelap, tetapi suara gemuruh petir di kejauhan seolah menjadi peringatan. Naya mendongak ke langit, menggenggam keris erat-erat. Dalam hati, ia berjanji, "Jika kalian kembali, aku akan siap. Kali ini, aku tidak akan kalah." Namun jauh di dalam hutan, suara tawa makhluk itu terdengar lagi, menggema di antara pepohonan, menyiratkan bahwa permainan baru saja dimulai.